Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Bina Islami. Kami sedang melakukan observasi mengenai materi ekspor impor di PT Pindad Indonesia. Yang kemarin juga udah di ini sih. Sebenarnya kalau dalam proses ekspor dan impor, kalau ekspor kan berarti kan kita kayak kirim barang dari Indonesia kirim keluar, ya, kayak ke negara, pokoknya negara lah, negara. Kalau kita cuma kayak kirim barang kayak dari Jakarta atau dari Bekasi kita kirim ke Surabaya belum disebut dikatakan bisa dibilang ekspor. Itu paling ya kayaknya hanya kayak pengiriman antar apa ya, pengiriman domestik lah, bisa disebutnya sebagai kita aja. Nah kalau untuk ekspor impor kan dia harus luar negara minimal kayak ke Singapura, ke Malaysia, itu udah bisa dikatakan sebagai ekspor. Nah kalau untuk ekspor dan impor, kalau impor kan berarti kan kita masukkan barang dari luar ke dalam. Sama halnya kayak kita sebenarnya kalau ditanya ekspor sama impor di Indonesia bukan mana sih Pak? Dijawab impor. Impor lebih dalam arti gini, kalau misalkan impor kan kayak misalnya kita kayak bertamu aja lah kan, suatu kayak ke rumah orang lah, pasti kan kita dalam suatu bertamu itu ya mereka punya apa namanya ketentuan masing-masing. Nah, begitupun juga pas sama di Indonesia kalau kita impor pun juga punya ketentuan masing-masing. Ketentuan itu kita sebut sebagai yang namanya latas, ada pembatasan. Boleh nggak sih Pak diimpor? Boleh impor, tapi ada izinnya. Gitu kayak misalkan kita mau bertamu ada izinnya dulu kan. Oh misalkan harus apa namanya hanya boleh dari jam sekian ke jam sekian. Nah di impor pun juga sama. Kita boleh impor, tapi ada kuotanya, ada izinnya. Jangan sampai tujuannya apa sih kita dipakein izin tuh biar produk-produk dalam luar tuh nggak bisa ya apa ya nggak bebas lah masuk ke Indonesia. Impactnya apa? Impactnya ntar ya UMKM kita akan kena impactnya di situ kan. Ya memang itu ada bersaingnya gitu kan, cuman pemerintah membatasi dalam artian jumlah barang yang beredar tuh kalau bisa ya lebih dominan dalam negeri lah, jangan dari produk luar gitu. Takutnya ntar timpang kan, jadi kayak mungkin kecemburuan ya ujung-ujungnya kayak gitu. Ngapain dong gua buat pabrik kalau ujung-ujungnya dari orang lain impor? Mendingan gua nggak usah buat pabrik, mendingan gua impor aja dari luar gitu. Nah kita mulai dari ekspor dulu. Kalau dalam kegiatan ekspor impor itu kan ada 3 peran. Kita sebagai pembeli, kita sebagai penjual. Ada salah satu peran lagi penengah. Dalam artian di sini kita nggak bisa ekspor dan impor tanpa ada peran namanya kayak forwarder, kurir, kayak itu atau kayak misalkan kayak JNE gitu kan, kita nggak bisa. Kita butuh peran mereka di situ untuk, karena kan dimanapun juga kita mau ekspor atau kita mau impor, katakan kita kan nggak punya kontainer, kita nggak punya space, kita nggak punya apa namanya, kita nggak punya space, kita nggak punya kontainer, kita kayak nggak punya jadwal yang harus barang ini kita pindah dari negara kita dipindah keluar atau dari luar masuk ke dalam. Kita butuh punya peranan di situ namanya forwarder. Nah kalau forwarder ini kan tugasnya hanya sebagai fasilitator aja dari kita sebagai eksportir atau kita sebagai importir untuk kita sampaikan ke klien kita atau pembeli kita gitu. Misalkan di barang ini gue mau ekspor, jadwalnya ini loh gitu. Ntar si forwarder ini sebagai penengah, dia infoin juga ke di kita punya si apa klien, karena klien kita juga pasti dia juga nggak mau ribet kan, mereka maunya juga kayak dibantu juga kan sama mereka, sama kita sebagai
Nah kalau di sini sih bidder sebagai eksportir dan sebagai importir. Kalau misalkan emang ntar ada mau pakai forwarder, ya itu beda lagi gitu. Kalau kita sih fokusnya ya di kegiatan itu, ekspor dan impor. Tapi kita tidak harus ada peran dari forwarder juga gitu dalam kegiatan ekspor dan impor itu, karena kita nggak bisa berdiri sendiri, kita butuh bantuan mereka. Nah, ini juga nggak bilang ya. Nih, ini namanya BO, delivery order. Delivery order itu apa sih, Pak? Kita udah beli nih, kita udah ketemu sama customer kita. Katakan customer kita dari Singapura, gue mau kirim barang apa? Misalkan gue mau kirim barang kayak komoditas kita kayak besi baja ya. Gue mau kirim barang, tapi gue mau kirimnya pakai apaan ya? Barang gue banyak. Kalau gue kirim ke Singapura pakai pesawat mahal, ya kan? Udahlah, deket juga kan dari Singapura. Gue pakai kontainer aja ya, karena dalam ekspor dan impor juga ada namanya, mungkin pernah dengar FCL dan LCL. Baru ada yang pernah tahu F dan L. F itu full container load. FCL maksudnya apa? FCL, kita punya customer, kita sebagai apa, customer A, kita punya satu, jadi klien kita tuh cuman satu, dan shippernya si klien itu cuman kita doang. Itu kita bisa sebut sebagai full container load. Misalkan ya kayak kita pernah belanja lah, pas kita belanja online, misalkan dari toko A, ya customernya kita doang, kita pakainya full container load. Kalau L apa? Less container load. Itu jadinya di apa ya, dikumpulkan, kayak dikonsolidasi dari berbagai macam shipper. Shipper itu kan si pengirim, kalau si penerima kita sebutnya consignee. Dari berbagai macam shipper, katakan ada 10 shipper, masukin itu dalam satu kontainer, terus di situ, dan barangnya juga bermacam-macam kan, dimasukin dalam satu kontainer. Nanti pas sampai destinasi itu kliennya juga beda-beda, mungkin bisa ada 10, bisa ada 20, jadi 10 shipper masuk dalam satu kontainer, di loading, pas sampai di tujuan ntar dipecah lagi gitu. Nah ini namanya DO, delivery order ini kita untuk tarik kontainer di pelabuhan. Intinya kayak tiketnya kita buat apa ya, kayak boarding lah gitu. Kita mau masuk ke dalam pesawat kan kita butuh tarik kontainer kalau untuk full kan. Nah ini namanya DO, delivery order. Nah kita loading barangnya kan sudah ditarik tuh dari kontainer, kita masukin ke factory kita, di loading tuh semua barangnya ya kan. Ya, tapi kan biasanya sih kalau untuk full itu yaitu satu shipper satu customer, jadi nggak mau digabung. Intinya apa, kalau misalkan di LCL tuh ada yang namanya proses stripping itu pecah kan, dari Indonesia ada 10 nih, masukin dalam satu kontainer. Dalam satu kontainer ini pas sampai di sana kan dibagi sesuai dengan customernya, ya kan. Oh si A nih customernya si 1, si B ini si 2, si C ini 3. Nah kalau full dia nggak ada proses stripping, langsung dia bongkar di gudangnya si klien kita, si customer kita. Ya karena kan apa? Kita customer cuma satu, shippernya kita doang. Ya, jadi dia nggak ada proses namanya stripping. Nah, pas ketika udah kita tarik kontainer sudah masuk ke factory kita, kita loading kan. Nah, dokumen itu namanya packing list invoice. Packing list itu kayak daftar list barang. Apa sih yang mau kita ekspor? Misal
kita mau ekspor katakan kayak pensil kan bermacam-macam, ada yang pensil 2B mungkin yang warna hijau, yang warna merah segala macam. Nah itu tertera tulis packing list. Oh misalkan yang warna hijau ada 50 box, dalam satu 50 box kecil itu katakan ada beberapa, misalkan 20 piece. Nah disitu tertera namanya packing list. Itu sebagai kalau misalkan amit-amitnya kapal itu kayak ada ombak segala macam dan ada barang yang dibuang harus dibuang buat keselamatan kapal dan lainnya, ya itu dilihat barangnya apa ya, maksudnya berdampak nggak ya kalau misalnya kita buang ke laut itu bagaimana. Nah itu namanya packing list, buat kita ngecek juga, si klien juga ngecek juga bener nggak sih gua order ini, si shipper gua ngirimnya ini apa aja sih, itu buat make sure kan. Kalau commercial invoice kayak harga barangnya berapa sih, harga barang dari ini gitu. Dan pasti biasanya sih sudah sesuai dengan PO-nya klien ke kita gitu. Misalkan gue beli pensil harganya $5, itu pasti $5 gitu macamnya. Nah di situ benar-benar kayak dokumen dasarnya dari ekspor dan impor tuh dokumen paling dasarnya packing dan invoice. Kita sebutnya CIPL, kalau singkatannya CIPL, commercial invoice and packing list situ. Nah, ketika udah tarik kontainer, ada kan yang namanya kita udah dapat kontainer, tapi kita harus ada kayak dokumen keluar buat kelaporan ke bea cukai gitu. Namanya adalah PEB, pemberitaan ekspor barang. Di dalam PEB itu kayak ada nomor nomor CIPL kita, nomor packing list kita, terus nama pengangkut si barang ini mau diangkut sama kapal apa sih namanya, di situ ada juga, beratnya juga ada, dan yang paling penting itu namanya HS code. HS code kan sebagai identitas dari si barang ini gitu. Nah impactnya sih ntar pas kita mau impor, kita bicara ekspor dulu aja gitu. Di situ HS code kita identifikasi dari barang itu. Nanti juga buat informasi di negara tujuan, takutnya di negara tujuan ada kayak pembatasan juga di kita. Nah ntar dilihat semua di situ, itu namanya HS code. Pokoknya HS code kayak identitas barang aja, setiap barang semuanya punya identitas. Itu kayak misalkan kita mau kirim kabel itu juga ada HS code-nya, nggak mungkin nggak ada HS code gitu. Nah itu jadi bisa lihat di namanya INSW. INSW untuk pengecekan HS code di situ. Nah proses kan sambil berjalan tuh proses loading kita segala macam, misalkan udah selesai semua, kita tarik respon untuk mendapatkan namanya NPE atau nota pelayanan ekspor. Jadi kayak macam tiket, bener-bener tiket keluarnya bahwasannya barang ini boleh dikeluarin ke luar negeri, di situ itu namanya NPE. Nah NPE udah selesai segala macam, ada yang namanya BL. Nah masuk ke pertanyaan nomor 6 nih, kita lompat-lompat aja ya. Pertanyaan nomor 6, jenis BL. BL itu ada dua, host BL dan master BL. Kalau laut kita ngomongnya HBL atau BL, kalau udara kita ngomongnya kayak WBL atau WBL. Nah itu ada dua, host dan master. Bedanya apa sih kalau host dan master? Nah balik lagi ke yang awal, 3 peranan. Kita sebagai buyer, ada forwarding, ada kita punya klien. Yang dikatakan master tuh yang mana? Forwarder itu kan ada forwarder di negara origin sama di negara tujuan, ya kan? Dokumen antara si forwarder juga pasti punya, dia booking ke carrier yang punya kapal tuh. Nah dokumen dari carrier ke forwarder itu sebutnya master.
master BL atau master airway bill, entah kayak mungkin dari carrier atau dari airline, itu kita sebutnya master airway bill. Nah, master airway bill tuh jadi dokumen refernya dari mana master itu refernya dari host airway bill atau host BL. Host BL itu mencakup barang-barang kita tuh, misalkan tadi kita mau impor mau kirim pensil, di situ tulis misalkan pensil 2B, misalkan ada satu kontainer 50 box, di situ semuanya tertera tuh, di situ semua dari beratnya segala macam. Dari nama klien kita juga ada di situ. Nama klien kita ada di mana? Ada di dalam BL-nya. Namanya kita sebutnya host BL kalau untuk yang lain. Nama klien, nama shipper kita, nama kita. Kalau kita ekspor pasti nama kita dari sini. Kalau terus nama klien kita dari sebagai konsaini karena sebagai penerima barang, ya kan. Nah, kalau master di sini nama forwarder yang di Indonesia. Misalkan kalau kalian kenal misalkan kayak DHL, ini DHL Indonesia di sini DHL Singapura, di situ itu namanya master. Tuh, jadi ada host, ada master. Nah, dokumen kita apa? Dokumen kita adalah host BL. Misalkan ditanya, gue minta masternya, kemungkinan besar nggak akan dikasih karena itu sebagai dokumen rahasianya si forwarder. Karena di dalam master itu bisa satu master bisa multiple host. Jadi kumpulan yang kalau misalkan yang awal tuh kita konsolidasi kan dari berbagai macam shipper tuh. Nah, kan dibuat menjadi satu, masuk ke dalam namanya master. Nah, dapatnya dari dokumennya si forwarder yang kasih ke kita namanya host. Jadi satu shipper bisa megang satu host. Nah, kecuali kalau kita full container, gue mau direct master deh, bisa direct master. Itu tapi ntar yang ngurus ke sana, yang pas di originnya si konsaini kita agak ribet karena dia harus kontak langsung ke si carriernya di situ. Nah, tapi itu ada peran juga namanya forwarder. Kalau forwarder kan hanya sebagai penginfo lah, penjembatan. Ini loh ada barang lo nih dari shipper lo yang udah tiba gitu. Jadi kan dia infoin di situ. Nah, ini host. Nah, terus tadi kan udah host semuanya. Nah, kalau di kita biasanya nggak pernah pakai LC. Kalau LC kan jatuhnya ke bank. Tapi ada salah satu cara lagi, misal kita udah kirim barang ke customer kita di Singapura, si customer kita belum bayar nih sama kita bisa tahan dokumen ini. Dia di sana ketika kapal udah tiba nggak akan bisa clearance, nggak akan bisa tarik kontainernya. Karena apa? Tiket keluarnya kita yang pegang di situ. Kalau LC nggak pernah tuh, terus saya nggak pernah pakai LC. Tapi saya sih biasanya pakainya dokumen originalnya ini kita tahan, atau kita sebutnya namanya telek release atau surrender di sini. Telek release tuh jadi dia hanya terima kopinya aja. Nah, kita bilang dokumennya gue telek ya, jadi dia nggak akan bisa clearance di sana. Mau kalau di kita ibaratnya kalau udah jalur hijau nggak akan bisa keluar. Karena apa? Tiket keluaran kita yang pegang. Caranya gimana biar tiket keluaran ini? Lu bayar dulu ke gua gitu. Tapi kayak LC sih kayaknya hampir sama. Cuman coba ntar ditanya lagi kalau LC gimana sistemnya. Kalau kita sih gampangnya telek aja. Kita telek dokumennya. Atau original dokumennya nggak kita kirim. Kita hanya kirim teknis invoice-nya aja ke mereka. Tapi dokumennya nggak kita kirim originalnya. Karena nunggu dia bayar. Terus misalkan kalau kapalnya udah tiba, kontainernya udah tiba, ininya belum dikasih, ya udah proses namanya storage-nya
penyimpanan barang di gudangnya ya terus berjalan. Yang rugi siapa? Ya mereka. Kita kan, ya ibaratnya kita kan udah ngelakuin kewajiban kita udah menyelesaikan mereka punya order, ya kan? Kita udah ya sekarang kita nuntut haknya kita dong, bayar dong, udah 14 barang ini gitu. Belum bayar ya udah, ini dokumennya kita tahan, dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah itu untuk yang ekspor. Kalau impor kebalikannya, dari luar mau masuk ke dalam, dari Singapura masuk ke Indonesia. Nah itu juga sama, ada peranan dari partner juga, tapi ditambah karena ada peranan namanya dari, kalau kita ada namanya inspektor, jadi ngecek barang. Kita ngajuin izin nih, kita udah disetujuin. Kalau ngajuin izin sih agak panjang prosesnya. Misalkan gue mau ngajuin izin, katakan gue mau impor beras di lokal banyak dong, ya kan? Kita mau ngajuin impor beras nih, ya izinnya diurus dulu, dan izinnya juga berapa sih yang mau kita aku mau impor masukin ke Indonesia. Kenapa? Emang di lokal nggak ada, ini kan mungkin ada, cuman kan nggak menutup nggak bisa memenuhi kebutuhan di Indonesia mungkin gitu kan. Ya udah akhirnya kita impor lah beras. Nah tapi sebelum mau masuk ke Indonesia, ada namanya kita diinspek dulu barangnya. Misalkan bener nggak sih si PT Binder ini mau impor beras, berasnya ini, misalkan tipenya yang ini, bener nggak sih apa yang dia mau impor sesuai apa enggak. Nah kalau dalam proses impor, catatannya adalah apa yang kita mau masukkan ke Indonesia benar-benar harus dideklar, jangan sampai ada yang ditutup-tutupin. Kalau ditutup-tutupin risikonya apa? Bisa bayar denda ke negara, itu dendanya bisa 1000% dari nilai invoice, atau bisa dibuang lagi ke negara asal, jadi nggak bisa masuk ke Indonesia. Jadi benar-benar kalau untuk kita impor harus dideklar benar-benar, jangan sampai ada yang ditutup-tutupin gitu. Takutnya kita ada masalah pas penemuan, oh ini kok nggak sesuai, ini kok barangnya nggak ada dari daftar packing list. Misalkan kita ngomongnya beras ABC, nah ternyata kok ada beras DE, nah berarti ini jatuhnya kamu melakukan penyelundupan. Nah itu yang nggak boleh, takutnya kita bayar denda atau dibalikin ke negara asal gitu. Nah kita diinspek tuh barangnya, selesai Bapak inspek selesai, itu ada yang namanya, kalau itu namanya laporan surveyor. Ini laporan surveyor. Laporan surveyor tuh dari masternya tetap teknis invoice kita, barang-barang yang kita mau impor tuh semuanya tuh ada di dalam laporan surveyor ini. Karena nanti laporan surveyor ini untuk kita infokan ke bea cukai, bahwasannya ya bener loh, ini gue impornya ya ini, barangnya nggak lebih, ya pokoknya barang yang gue impor ini. Urusan nanti kan, ya kan kita nggak tahu, kadang kalau mungkin shipper kita yang enak diajak bicara komunikasi, sebelum berangkat gue minta fotonya dong, ada yang ngasih, ada yang enggak. Ya kalau kita nunggu foto itu, sedangkan kita dikejar deadline di pabrik kita, ya mau nggak mau kan kita tetap atur, kecuali mungkin kita udah biasa menjalin komunikasi sama si shipper kita. Ya udah nggak apa-apa, kita udah saling percaya, sama-sama tahu kan kualitas dari barang itu juga segala macam, ya udah langsung foto. Cuman yang benar harus di make sure bener ya apa yang tertulis di dalam packing list sama dengan aktual, jangan sampai takutnya nanti kita dapat jalur penjaluran, ditemukan barang yang nggak sesuai, impactnya ya apa ya kita juga karena benar. Jadi benar harus di make sure. Nah baik ekspor dan impor intinya sama-sama harus di make sure gitu. Apa yang kita impor, apa yang kita kirim benar-benar harus di make sure dalam packing list dan invoice.
ekspor si shipper juga dia mesti kirim barangnya, karena kalau lupa tadi, kalau untuk namanya F dan L, full dan less container, nah, kalau FCL itu langsung ke pelabuhan tanpa harus masuk ke namanya gudang. Kalau LCL masuknya ke gudang. Gudang nantinya untuk apa? Ya untuk disatuin semua tuh barangnya dalam satu kontainer di gudang itu. Gitu. Nah kalau apa namanya full si shipper juga langsung ke pelabuhan. Kalau L dia harus ke gudang. Nah di situ kita juga komunikasi juga nih sama si shipper. Nah misalkan shipper kita pasti juga akan nanya ke kita punya forwarder yang di origin, ini gudangnya di mana, ntar mereka yang komunikasi segala macam gitu. Nah jadi kalau ini LS laporan surveyornya udah keluar, nah kita baru boleh ngelakuin proses impor. Jangan pernah sekali-kali pas dicek INSW ada di nanti kerja INSW ada pembatasan, Anda ngelakuin tanpa diinspek, ya udah risikonya barangnya harus dikembalikan ke negara asal. Itu pokoknya benar harus diperhatiin di INSW nanti kalau ketika udah bekerja. Ini barangnya ada pembatasan apa enggak ya? Gitu. Jadi semuanya harus dilihat secara detail. Kalau nggak ada pembatasan, ya udah nggak usah inspek. Gitu. Kayak misal kayak beli buku tuh, ada buku tuh kalau kita mau beli buku nggak kena pembatasan, jadi bebas masuk aja. Tapi kalau yang kena pembatasan benar-benar diperhatiin semuanya, diinspek. Nah, berjalan segala macam, bersama kita cek-cekan dokumen dengan forwarder kita yang dokumen di BL itu kita cekin nama shipper kita ini sama nama kita di sini, semuanya diperhatiin benar sama nggak sih dengan kita punya dokumen, shipper kita punya dokumen, jadi perhatiin. Nah udah berangkat nih kapalnya, dokumen juga udah oke segala macem. Nah kita masuk namanya proses PIB, pemberitahuan impor barang. Kalau tadi kan ekspor kita PIB, ini kita PIB. PIB sih sebenarnya hampir sama dengan PIB. Nah kalau untuk di PEB, misalkan nanti adik-adik punya, mungkin kita bisa bekerja di forwarder atau di pabrik. Kalau di ekspor tuh barangnya misalkan tadi misalkan ada pensil 2B merah, kuning, biru segala macam, bisa diringkas dalam satu ini, misalkan pensil 2B udah gitu aja, itu udah cukup. Tapi kalau untuk impor benar-benar harus di-declare secara jelas. Misalkan ada 50 jenis pensil, ya udah 50-50-nya di-input semua di situ, dan di laporan surveyor juga 50-50-nya di-input semua. Terus jangan sampai ada yang namanya itu tadi nggak sesuai, takutnya kita melakukan penunjukan atau gimana, kan benar-benar harus diperhatiin di situ. Nah terus PIB, nah kalau dalam impor kan kita ada namanya bayar pajak ke negara atas barang yang kita masukkan itu. Intinya sih tujuannya untuk ya pembangunan di Indonesia juga. Nah, kita di situ bayar pajak. Nah misalkan kalau kita nggak bayar pajak, ya nggak akan bisa keluar itu barangnya. Jadi benar-benar kita harus bayar pajak di situ. Nggak boleh enggak, harus bayar pajak. Tapi pemerintah kita ngasih keringanan untuk kita. Kayak misalkan kita impor dari negara China atau negara ASEAN, kita bisa mendapatkan keringanan pajak dengan mencantumkan namanya form COO, country of origin di situ. Nah, ketika saya print CO itu nanti untuk kita submit ke Bea Cukai untuk penginganan pajak, misalkan dari 20% turun jadi 5% kan lumayan,
selisih 15% nya yang seharusnya mungkin kita harus bayar 100 juta, ketika kita melampirkan CO kita cuma bayar katakan 70 juta, kan lumayan kita save 30 juta situ. Nah disitu ada keringanan SEO itu. Nah kita dokumen komplit udah semua segala macam, ada yang namanya billing itu yang tadi total pajak yang kita harus bayar, misalkan dari kita tarik 70 juta. Jadi kalau billing itu sifatnya kayak kita bayar virtual account. Kalau kita kayak berbelanja itu namanya kayak virtual account lah. Jadi ketika kita masukkan virtual account, jatuhnya ya udah itu billing yang harus kita bayarkan. Dan billing itu biasanya berlakunya 5 hari kerja. Ada masa expirednya. Kalau udah masa expired, ya kita tarik billing lagi. Tapi jangan sampai lebih dari 3 kali untuk tarik billing. Kemudian ntar ada notif dari Bea Cukai, kok ini kenapa nih, kok lu sampai 3 kali tarik billing, ada apa gitu kan. Jangan sampai kayak gitu. Billing udah bayar, ada yang namanya BPN, bukti penerimaan negara, kayak bukti bahwasanya kita udah bayar pajaknya gitu. Nah nominalnya juga pasti akan sama dengan billing, nggak mungkin beda karena kan kita masukin virtual account bukan yang manual. Nah itu udah tersimpan di situ. Nah udah kita bayar segala macam, masuk kita proses ke penjaluran di Indonesia itu ada 3, ada jalur merah, ada jalur kuning, ada jalur hijau, kayak lampu merah. Udah kalau merah kita dapat respon merah, berarti barang itu harus dicek secara fisik oleh Bea Cukai, dibongkar barangnya, dicek satu-satu kalau mereka mau ngecek satu-satu. Tapi kalau banyak ya pasti ya dicek satu-satu sama mereka. Dicekin biasanya apa? Packing dan invoice, bener nggak sih ini di packing list yang dia ngomong, oh apa si pensil 2B ada ini piece, ada berapa box, terus pensil 2B yang merah ada segini, semuanya dicek satu-satu bener apa enggak. Takutnya apa? Itu tadi kita melakukan penyelundupan. Nah semuanya dicek fisik, secara fisik dibongkar, dilihat, dihitungin sama mereka juga, diukur segala macam. Itu benar-benar memastikan apa yang kita impor sudah sesuai dengan packing list dan invoice. Makanya di awal benar-benar pasti packing list invoice dari shipper kita benar dan sesuai, jangan sampai dia yang salah input bagi jadi bumerang untuk kita. Dia yang misalkan gue mau ngasih lu bonus ya, misalkan ada 5 piece, bilang sama shippernya ditulis aja, ditambahin aja, jangan sampai bagi mereka buat kita bonus tapi bagi kita malah jadi petaka. Takutnya nah ini nggak sesuai kok, ininya 20 kenapa kalau jadi 25, 5-nya lagi kemana nih invoice-nya, kan kita nggak tahu kan ya. Takutnya kita dianggap sebagai melakukan penyelundupan, di ujungnya apa, bayar denda atau enggak balikin lagi ke negara asal. Lebih baiknya emang diinfoin dari awal, nih gue masih bonus sama lu, tulis aja di situ di packing list, kan nggak ada masalah kan buat kita bayar pajak ke negara. Nah jalur merah kalau teknisi udah selesai, kita cek dokumen, semuanya dicekin dokumennya tuh bener apa enggak, dicekin lagi. Nah kalau misalkan udah, nah kalau kuning hanya cek dokumennya aja tanpa cek fisik. Nah itu sifatnya random, kita nggak ya ngapain juga sih kita mau dapat jalur merah, kan nggak ada yang mau. Karena kalau jalur merah kan waktunya terhambat, yang seharusnya mungkin bisa dikirim hari ini kena jalur merah, mungkin bisa 3-4 hari mendatang baru itu barang baru bisa sampai di gudang kita. Kalau proses cepat, ya kalau lama mungkin bisa berminggu-minggu gitu. Tapi kalau misalkan selama kita izin udah sesuai, semuanya udah packing sudah, invoice sudah sama, ya kita pede aja, ya udah Pak, kita juga nggak benar-benar nggak ngelakuin penyelundupan nggak apa, ya udah kita pede aja, nggak apa-apa. Insya Allah sih mudah-mudahan cepat selesai gitu. Nah kalau yang merah
merah bisa ke kuning. Nah dari kuning bisa ke hijau. Kayaknya yang utamanya emang hijau. PPB apa namanya kita sebutnya SPPB. SPPB-nya kayak gini. Cuma sembari bantuan PPB. Surat memberitahuan pengeluaran barang SPPB. Nah ini yang SPJM. SPJM ini SPPB. Kalau yang SPJM dia harus cek fisik, cek dokumen. Kalau SPPB langsung jalur hijau. Jadi barang itu misalkan dari SPPB hari ini ya kemungkinan besar di hari ini atau besok bisa dikirim ke gudang kita tanpa harus proses namanya cek fisik atau cek dokumen di situ. Nah kalau SPPB udah selesai bisa kita masuk ke gudang kita untuk kita produksi. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari ekspor dan impornya? Cepat sih masalahnya itu waktunya juga ya. Apa yang pertanyaan yang ini? Biasanya ada kasus atau permasalahan nggak selama proses pengiriman itu? Kasus pasti ada sih, ada. Ya terutama itu pernah dapat mungkin dari shippernya sebagai bonus untuk kita. Tapi sama dia nggak bilang bonusnya itu, dia nggak declare. Waktu itu saya sampai ke si bea cukainya sempat meminta penjelasan lah, wawancara dari saya. Kebetulan ditanyain, emang kamu impor kok ini barangnya nggak ada di dalam packing list, dan parahnya lagi barangnya itu bekas. Kalau barang bekas juga ada punya izin tersendiri, karena kan yang barang yang kita impor tuh harus dalam kondisi baik dan baru. Nah kalau bekas juga ada apa namanya, ada izin tersendiri, dan itu barangnya bekas. Udah bekas dia nggak bilang ke saya kalau misalkan itu dia masukin barang di situ. Ya akhirnya nego akhirnya kenanya dana denda yang lumayan juga dari berapa sih, dari nilai polisnya itu. Nah tapi kita tagih ke si per kita itu. Nah intinya ya kalau memang ada bilangnya bonus atau lebih ya di declare gitu. Nah kalau kurang sih, kalau misalkan kurang kirim ya paling ini aja sih apa namanya, emang dibilangnya kita kurang kirim barang pak, ya kan kita nggak apa namanya, bukan kita yang kirim tapi shipper kita yang kirim. Reportnya dia apa, packing list dan invoice ya kan, di situ bener tertera. Misalkan kalau ya biasanya sih permasalahannya ada kurang barang juga, kita kurang apa, shipper kita kurang kirim barang atau namanya apa yang kita order suka nggak sesuai gitu ya. Ntar balik lagi, ini barang mau digimana ini, kalau mau dibalikin lagi ke negara asal siapa yang mau nanggung freight-nya? Kalau shippernya mau ya nggak masalah, selain siapa yang harus bayar freight-nya, siapa yang harus nanggung pajak di negara asalnya juga. Nah terus udah dibenerin nih, misalkan udah dibenerin, siapa lagi yang kirim balik lagi ke Indonesia, siapa yang bertanggung jawab di situ? Nah makanya balik lagi ke deal-dealan antara dari bayar sama sellernya, kira-kira mau bagaimana ini, apakah ya udahlah, mungkin kalau shipper kan nggak mau ribet, ya udah deh barang itu buat lo aja tapi ntar gua kirim lagi deh, kemungkinan besar ada yang kayak gitu. Ntar balik lagi ke kesepakatan dari kedua belah pihak, mau cara apa yang mau diambil gitu. Intinya sama-sama win-win solution lah, dia nggak rugi, kita juga nggak rugi, terus order juga masih terus berjalan gitu. Selama ini sih kasus untuk yang impor sih itu aja sih, nggak sesuai barangnya. Kalau untuk ekspor permasalahannya biasanya kekurangan barang, kita kurang kirim barang ke customer kita. Ya nanti demi menjaga hubungan bisnis ya mau nggak mau kita yang kirim barangnya lagi ke sana. Nah kan si shipper si konser ini, gue udah bayar pajak nih, siapa lagi yang harus bayar pajaknya? Nah itu dibicarain lagi siapa yang bayar, apa mungkin dari kita sebagai karena ini kesalahan dari kita, atau mereka dengan berbaik hati ya udahlah lu udah kirim barangnya
itu yang bayar pajaknya aja ya nggak masalah, intinya win-win solution yang dicari gitu. Nah kalau yang pertanyaan ketiga, permasalahannya penanganan seperti apa, ya itu tadi penanganan benar-benar kita harus teliti, hati-hati aja pokoknya. Apa yang kita impor benar-benar dideklar, jangan sampai ada yang ditutup-tutupin, karena lagi pula nggak itu ditutup-tutupin kan, kecuali memang apa namanya ya, intinya jangan sampai pernah ditutup-tutupin aja. Apa yang kita impor tuh jangan pernah ada yang ditutup-tutupin. Terus kalau nomor 4, komoditas, kita komoditasnya besi baja. Besi baja banyak juga untuk aturan-aturannya, karena kan gimana pun juga kayak mungkin kita beli apa ya, beli baut di Indonesia kan banyak sebenarnya baut, kita harus impor. Kenapa sih Pak harus impor? Ya mungkin di lokal kita butuh lead time, kan namanya ada lead time-nya ya, kita promise ke si customer kita, lead time-nya si lokal sebulan, si luar bisa cuma 7 hari. Ketimbang kita nungguin yang sebulan, mendingan kita impor aja. Toh juga nanti pas ketika impor kita punya izin kok, dan pemerintah juga bisa mengurangi biaya masuk, ya kita bisa impor. Kita cuman ya dari pemerintah bilang iya sering-sering impor juga lah, pakai juga dalam lokal ya nggak masalah, as long as apa namanya lead time dari kedua belah pihak yang mana yang lebih bagus sama harga yang mana yang lebih bagus. Semua kan ujung-ujungnya kan ke harga, ya kan situ. Kalau kita sih komoditasnya besi baja gitu. Nah kalau yang nomor 5 yang tadi kan LC kita nggak pernah, tapi kita pakainya telek biasa aja udah cukup. Itu juga mereka nggak akan bisa ngapa-ngapain. Dan misal shipper kita udah bayar, kita belum bayar sama mereka, pasti sama dia ditelek. Biarlah kita ditelek sama mereka, kita di sini juga nggak bisa ngapa-ngapain. Udah mau jalur hijau, ibaratnya udah selesai stripping, udah kontainer udah mau jalur hijau, selama tiket keluarnya itu yang tulisan teleknya kita nggak dikasih, kita nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Itu rugi nggak buat mereka? Ya enggak lah, mereka kan udah ini. Itu juga yang ada kita yang harus apa namanya balikin lagi ke negara asal, atau mungkin dimusnahkan atau dilelang sama negara. Tapi kita belum pernah sampai tahap lelang atau dimusnahkan barangnya, karena kita benar-benar ya intinya harus kalau kita bertahu benar-benar harus tahu lah apa namanya aturan-aturan di negara tujuan itu apa, yang sampai kita nggak menyalahi aturan yang ada gitu. Terus kalau BL tadi harus sama master. Nah kalau misalkan ada kayak belanja gitu, jatuhnya itu adalah host waybill, ada host dan pokoknya kalau kita sebutnya kalau BL itu HBL, BL itu untuk yang laut, kalau udara kita sebutnya air waybill. Kalau ada dia pernah lihat kayak apa tuh kurir waybillnya CDHL, itu kita sebut bisa sebagai host. Nah carrier atau maskapai penerbangan yang sering digunakan. Nah kalau ini pertanyaan nomor 7 sebenarnya banyak ya, karena ini sebenarnya 7 itu lebih ke forwarder. Kita posisi sebagai forwarder. Kalau kita sebagai si importer token saya ini, kita terserah mereka mau pakai apa. Yang penting poinnya kita adalah gue kirim barang sampai di tujuan selamat aja. Gue mau pakai maskapai apa terserah. Karena mereka juga akan balik lagi ke harga. Ya, pasti akan cari maskapai yang harganya murah, jadwalnya juga cepat. Pasti mereka yang dicari, intinya poinnya adalah harga. Ini semuanya kan ke harga. Ya kalau kita mau cepat, ada yang cepat pakai DHL tapi harganya mahal. Ya kalau memang kita mau apa yang nggak terlalu lama lah, pokoknya ada yang ini ya kita bisa pakai itu lagi. Kalau carrier banyak sih deh, carrier sama airline banyak lah. Pertanyaan nomor 8, menggunakan jasa NKL ya, karena sebutkan dan jelaskan. Kalau pakai NKL tuh kita nggak usah perlu capek-capek kita ke pelabuhan,
Kan kalau misalkan kita pakai jasa kan kasarnya apa ya, ibaratnya gini ya, kayak kita minta tolong lah sama mereka, tolongin dong tarikin kontainer gitu. Nah kontainer juga kan berarti kan butuh truk dong, butuh tracking ya. Nah kalau misalkan kita pakai punya sendiri tracking kita, cuma kita seberapa banyak sih untuk kita mau ekspor gitu kan, katakan katakan seminggu gue 10 kontainer, berarti kita harus punya 10 tracking, belum biaya operasionalnya, belum biaya bensin segala macam. Nah kalau misalkan pakai jasa ini kan kita tinggal nunggu aja di kantor, nunggu report dari mereka, nih DO nya tarik 10 kontainer ya, ntar dia yang narik. Kita di pabrik atau di factory tinggal nunggu aja kontainernya kita loading di situ. Intinya manpowernya kita nggak terbuang banyak. Ya kalau untuk ya pasti kan kalau kerugiannya paling ya apa namanya, kita harus bayar jasanya mereka, tapi kan sebagai apa ya, bisa nolongin kita juga lah gitu kan. Karena kan gimana pun juga kalau MKL tuh untuk laut ya, apa ekspedisi muatan kapal laut. Kalau udara MKU, kita sebutnya MKU. Dan biasanya kalau MKL juga yang nolongin kita juga ketika misal amit-amitnya kita kena jalur merah, dia yang nego dulu, dia yang apa namanya, dia yang maju pertama dulu ya, walaupun mereka cuma hanya sebatas ini doang, tahu itu barangnya ini baut ini doang ya, mereka ntar yang ngejelasin, dia ngedampingin si cukai. Kalau misalkan bea cukainya nggak kurang puas atas penjelasan dari MKL kita, karena kan bagaimanapun juga MKL kan bukan yang punya barang, yang punya barang siapa kita. Dan biasanya kita yang dipanggil buat ngasih penjelasan gitu. Terus kayak PIB ya balik lagi sih, kalau kita sih biasanya pakai NKL ya, tapi kalau ada beberapa perusahaan yang pakai penginputan PIB-nya tuh sendiri. Tapi kalau untuk tracking biasanya kebanyakan mereka lebih banyak ke vendor pakai NKL lagi. Karena kita dia mengingat biaya operasional kan lumayan besar kalau untuk NKL. Nah kalau PIB dia biasanya ada yang input sendiri, ada yang diinputin, itu cuma bagian ngecek-ngecek doang gitu, ada yang gitu kayak gitu. Semua tuh balik lagi ke perusahaan masing-masing, mau yang kayak gimana yang mau diambil gitu. Nah terus Incoterm ada berapa? Sebutin coba. Ini FOB nih siapa ini? Incoterm apa Incoterm? Kumpulan kayak dibuat untuk menyamakan antara penjual dan pembeli gitu dalam ekspor-impor ini. Intinya sih kayak tanggung jawab. Tanggung jawab. Kayak misalkan kita ngomong FOB tanggung jawab kan berarti kan kita harus punya tanggung jawab. Incoterm tuh biasanya kalau misalkan udah ada tabelnya kan, udah punya kan biasanya ya dari kampus, ada nggak? Kan selain FOB itu kan ada namanya export, ada CFR, CIF, terus di DDP, DAP. Itu biasanya sih kalau kita boleh dulu dari ekspor. Ekspor tuh tanggung jawab kita, jadi tanggung jawab kita hanya menyediakan barang di gudang kita aja. Kita bertanggung jawab tuh, makanya mau kita packing segala macam itu udah tanggung jawab kita. Trackingnya siapa Pak yang mesen? Trackingnya si buyer kita. Buyer kita rekanan, misalkan dari buyer kita di Singapura, dia pasti akan kontak DHL Singapura. DHL Singapura bakal kontak kayak DHL Indonesia. Misalkan dari buyer kita, gue mau ambil barang dong, tolong ambilin dong barang gue di Indonesia. Oh ya udah, dari Singapura akan info ke Indonesia. Indonesia, customer gue mau ngambil barang nih di PT Dealer, lo atur deh pengirimannya kapan, lo ambil pengambilannya kapan. Udah, ntar dari Indonesia kan komunikasi ke kita. Pak bener ya Pak, ada mau ekspor barang ke Singapura, kliennya ini. Oh iya bener Pak, Bu, ini barang udah siap kok. Ya udah, ntar mereka yang atur nih, trackingnya dari mereka, dari CDHL, dan dijemput tuh. Udah tanggung jawab kita udah sampai situ doang. Amit-amitnya bisa pas ketika nyampe di bandara barangnya rusak, misalkan pas lagi di loading barangnya rusak, pecah segala macam, itu bukan tanggung jawab kita. Karena tanggung jawab kita hanya sampai menyediakan barang di pabrik. Itu tanggung jawabnya sih buyer di
situ dalam arti. Nah, bis export ada namanya FOB, freight on board. Freight on board tuh kita bertanggung jawab sampai kirim ke pelabuhan atau ke bandara. Yang mesen tracking siapa? Yang mesen tracking bisa dua. Kita mau pakai jasanya si DHL Indonesia sebagai nominasinya klien kita, atau kita pakai punya NKL sendiri. Intinya semuanya sih akan berbayar juga, semuanya tinggal kita pilih harga mana sih yang paling murah. Ya dan ini kan harga. Nah, kita harus kirim barang ke pelabuhan. Nah, misal dalam suatu perjalanan dari pabrik kita mau ke pelabuhan, belum sampai pelabuhan, barang kita jatuh, kita harus bertanggung jawab benerin itu barang di situ, tanggung jawabnya di situ, FOB. Terus ada yang namanya FCA. Kalau FCA itu hampir sama dengan FOB, tapi bedanya tuh di dalam FOB itu juga ada namanya local charge. Kayak kita bayar dokumen BL itu kita bayar, terus bayar sealnya, kayak ada seal kontainer itu kita bayar. Ada juga namanya CFS. Kalau untuk yang yang L, LCL namanya CFS. Kalau yang full itu namanya THC, terminal handling charge situ. Nah, itu kita bayar. Tapi yang ditagihkan kita FOB. Kalau export yang ditagihkan sih bayar, karena kan kita nggak kirim ke pelabuhan, kita nggak ada biaya segala macam, itu mereka yang nanggung. Kalau FOB itu tadi kita nanggung THC, dock fee, seal fee, biaya seal, sama mungkin ada biaya trackingnya juga kita bayar ya kan gitu. Nah, itu FOB. Kalau FCA itu kalau FCA sih jarang sih deh. FCA itu jarang, biasanya banyak kan ekspor sama FOB. Tapi kalau buat mau tahu, kalau FCA itu kita hanya kirim barang sampai ke ini aja, ke pelabuhan atau nggak ke bandara. Nah, lokal charge-nya kita nggak bayar, biasanya itu agak-agak hampir ngerempet sih, tapi kebanyakan padanya pakainya FOB Tanjung Priuk atau FOB Soekarno Hatta, itu semuanya di situ. Itu namanya FOB, FCA. Terus ada namanya CFR, Cost and Freight dan CIF, Cost and Insurance, pakai asuransi. Jadi misalkan kita ada transaksi dengan bayar kita yang di Singapura, si bayar minta CFR sampai Singapura ya, berarti kita bertanggung jawab kirim itu barang sampai ke Singapura. Di tengah-tengah perjalanan misal ada ombak, barang kita dibuang, kita harus tanggung jawab, kita harus mengganti barangnya. Tapi kita bisa melindungi dengan asuransi CIF itu, Cost and Insurance Cost and Insurance, pakai asuransi. Jadi kita nggak bayar full, kita bisa mengasuransikan barang kita, tapi ada biaya tambahan di situ. Itu namanya CFR dan CIF, hampir-hampir sama, cuman kalau sama-sama bertanggung jawab kirim barangnya itu sampai ke pelabuhan tujuan. Kita bertanggung jawab tuh. Nah, ada lagi yang namanya itu DDP dan DDU. DDP itu Delivery Duty Paid, P-nya paid dibayar, DDU Delivery Duty Unpaid, berarti pajaknya nggak dibayar. Siapa yang bayar? Kita yang bayar pajak di negara tujuan, karena mereka mungkin si bayar mintanya udahlah pajak lo aja yang bayar, pajak di sini lo yang bayar, gitu ya. Mau nggak mau, karena kan udah perjanjian kerjasama. Tapi mungkin kalau misalkan emang kita agak keberatan, udahlah pajak lu aja, kan negara lu, bukan negara gua, kan gua nggak tahu pajak di sana, ya bisa aja gitu. Nah, tapi kalau misalkan kapan sih Pak terjadinya DDP atau DDU? Misal kadang kalau misalkan kita kayak kurang barang, kita kirim barang dari kita ekspor, kita kurang nih dari dapat notis dari si gudangnya si klien, barang yang dikirim sama si builder kurang, suruh mereka kirim lagi dong. Ya udah, mau nggak mau kita harus kirim.
tinggal kita pilih mau yang unpaid apa paid, balik lagi ke si kliennya mau yang mau dibayar kita sekalian atau unpaid. Tapi kalau untuk menjaga kita punya hubungan bisnis, biasanya sih pajaknya kita yang bayar, kita yang akan bayar, karena kan takutnya ya kita ngarepin next ordernya, ya udah cuma itu mendingan kita yang bayar aja di situ. Nah, dan kita bertanggung jawab sampai barang itu kan ada delivery, berarti kita harus tanggung jawab barang sampai ke gudangnya si konsaini gitu. Kalau yang unpaid, oke, gue tanggung jawab akan kirim barangnya sampai ke gudang, tapi pajaknya lo yang nanggung. Jadi si kliennya, si konsaini kita harus bayar pajaknya dulu ke negaranya, baru kita bisa kirim gitu. Itu sih kalau untuk Incoterm. Coba ntar dicek lagi deh, karena ada Incoterm pembaruan lagi deh. Tapi biasanya Incoterm apa yang sering digunakan? Kalau di Binder biasanya Xbox sama FOB deh. Nah, keuntungannya gini. Kalau Xbox yang tadi kan kita nggak usah mikir-mikir kita pakai tracking apa, kita mau pakai maskapai apa, kita nggak usah mikir. Jadi tanggung jawab kita hanya fokus sampai barangnya itu bener-bener disiapin aja di gudang kita secara baik. Jangan kalau kita FOB itu ekspor. Kalau FOB biasanya sih kita bahas ekspor dulu ya. Kalau FOB itu tapi sudah. Kalau impor, kalau saya sih biasanya pakai impor tuh pakai FOB juga sih, FOB sama ekspor. Kenapa sih pakai FOB? Biar biaya yang nanti timbul, intinya kalau FOB itu gue nggak mikirin biaya di origin, gue mikirin biaya di gue aja, biaya di kita sebagai impor ya, kita hanya mikirin biaya di Indonesia nya aja. FOB mau itu di negara origin mau mahal kayak gimana, gue nggak mikirin, yang penting biaya di guanya murah, biaya di kitanya murah, itu kayak FOB, itu FOB. Makanya kenapa lebih suka FOB ya, biar kita bisa mengontrol nih biaya kita yang keluar apa-apa aja. Nah itu kita yang pikirin di Indonesia nya, pokoknya kita cari harga yang paling semurah mungkin yang ada di Indonesia. Di origin mahal kita nggak mikirin, bodo amat gitu kan. Nah kalau kita sebagai kalau ekspor FOB kan kita dibalik kanan gitu, wah dia pakai FOB berarti udah ditentuin nih apa nominasinya sama si klien ya, sama si bayar kita FOB. Biaya yang di sini kita nggak tahu biaya yang di sini, mungkin dia bisa ngecas mahal, ya kita nggak bisa nggak bisa protes. Tapi kan ada batas ambang lah, kalau misalkan harga gila banget tuh, masa pakai terus segini, pakai yang lain cuma segini doang, kita bisa nego, oh jangan mahal-mahal lah gitu kan. Itu kita bisa juga nego, tapi kita udah ada batasnya lah. Kalau FOB ya biayanya kita nggak akan tahu, biaya di sini, biaya di negara asal, itu tuh FOB itu apa kalau kerugiannya kayak gitu. Nah kalau kita misalkan dapat kayak kalau ekspor kalau impor dapat CIF atau CFR, kalau bisa jangan mau. Kalau untuk yang LCL ya, kalau untuk yang LCL, tapi kalau untuk FCL terutama kayak dari Cina, biasanya kalau dari Cina lebih murah. Kita nggak apa-apa sih, ambil aja kalau misalkan memang harganya ini. Tapi nah kalau CIF itu biaya yang kebalikannya dari FOB, biaya yang di destinasi yang di negara kita sendiri itu nggak tahu. Yang murah biaya si origin, sisi per kita, dia jadi ngendaliin harga di originnya dulu. Nah sisi per beranggapan gini, pokoknya cari harga yang paling murah di negara gua, di negara asal gua nggak mikirin gitu. Jadi antara si FOB sama CFR itu kayak bertolak belakang. Ya, ntar gimana kebijakan dari nanti perusahaan aja masing-masing bekerja mau ngambil yang mana. Kalau saya sih dengan saya ambil FOB, karena juga sempat ditawarin sama si Per adalah CFR Jakarta, jadi dia kirim ke Jakarta, tapi biar di Jakarta kita nggak tahu ya kan, bisa dibilang
merugikan untuk kita. Mereka tahu biayanya, tapi mereka nggak akan ngasih tahu. Mereka pokoknya cari biaya yang paling murah di negara asal, di negara tujuan mahal. Jadi mereka nggak mau tahu. Gitu. Kecuali kalau full kontainer kemungkinan besar harganya lebih murah kayak CFA. Mereka yang ngaturin nih, mereka yang ngatur jadwal pelayarannya kapan. Ya kan mereka yang semuanya ngaturin di situ. Gitu. Ada lagi nggak selain itu? Nggak apa-apa, tanya aja. Yang benar. Masalah kalau ekspor impor tuh panjang sih, luas. Kalau ekspor impor tuh ya intinya sih poinnya kayak kita berbelanja aja sih. Kita yang ngaturin, pakai kurirnya siapa, dan balik lagi semuanya ujungnya kan balik lagi ke harga. Ya, kalau emang kita lagi banyak duit ya mintanya cepet, ya ada kan yang instan kayak Gojek. Gue gak punya duit, tapi gue mau kirim nih barangnya gimana ya, pakai yang murah ya ada. Semua ujungnya balik lagi ke biaya. Ya ada, kita mau cepet ada biayanya ekstra, ya kalau kita mau lambat ya juga lebih murah juga.